Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Adik-adik, pada saat ini kakak mengundang adik-adik untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Pada hari Minggu ini, adik-adik siapkan ya Alkitabnya, kemudian jangan lupa uang persembahannya. Baiklah adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Yang ceria ya, sambil gerakan badannya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berubah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baiklah adik-adik, sekarang silakan duduk. Kita akan menyapa Tuhan melalui doa pembukaan dan doa pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau tanya dulu buat adik-adik. Tema minggu lalu adalah tentang Yesus mengasihiku. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Temanya yang berbeda. Tapi sebelumnya mari kita memohon kepada Tuhan untuk menyertai kita dalam kebaktian saat ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu Tuhan datang di hari Minggu ini dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan selalu ada dan selalu baru bagi kami. Teristimewa buat anak-anak kami ya Tuhan, yang pada saat ini boleh datang untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Biarlah kami semua boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kiranya Engkau mau pimpin kebaktian sekolah minggu pada saat ini, agar kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan Alkitab kita dan kita buka kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Ibu ulangi, Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Salam. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh bertemu dalam kebaktian sekolah minggu secara online. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Ya, tiba saatnya kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah duduk yang manis kan? Nah, tadi kita semua sudah membaca firman Tuhan. Nah, bacaannya yaitu dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Tema kita pada minggu pagi ini yaitu Yesus sahabatku. Nah, adik-adik, konsep persahabatan itu umum berlaku dalam kehidupan setiap manusia dimanapun kita berada, ya, termasuk dalam tradisi orang Yahudi, ya, komunitas di mana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, tetapi adik-adik, ya, jika kita berbicara tentang konsep persahabatan, dihadirkan itu untuk relasi persahabatan Tuhan dengan manusia. Nah, konsep ini tidak mudah diterima oleh orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi ini selalu memahami bahwa Tuhan sebagai pribadi yang kudus, yang agung, yang mulia, yang berdiam di sorga yang mulia, ya, yang di dalamnya itu keagungannya tidak mungkin, ya, bisa hadir sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Apalagi, ya, jika hubungan keduanya dihadirkan melalui persahabatan, hubungan persahabatan
ya, maka itu kata orang-orang Yahudi, kalau terjadi seperti itu akan menodai atau mencederai keagungan, kekudusan, ya, kemuliaan Tuhan yang seharusnya tetap ditempatkan pada tempat yang ajaib, ya adik-adik. Nah, namun tidak demikian dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu mau memperkenalkan persahabatan itu, ingin dihadirkan sebagai sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang jauh dari manusia, tetapi Tuhan adalah yang dekat dengan manusia, dekat dengan kita, ya. Tuhan Yesus dia peduli, ya, pada kita juga. Tuhan Yesus itu sangat mengenali kita. Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Karenanya sebagai sahabatnya, ya, sebagai sahabat dari Tuhan Yesus, visi Tuhan itu juga harus berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tunjukkan visi Tuhan Yesus yang menjadikan kita sahabatnya itu ke dalam kehidupan kita, sehingga ya ketika kita mengetahui, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi atau Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak jauh dari kita, Tuhan yang dekat dengan kita. Karenanya kita boleh, ya, adik-adik boleh mengadukan segala keluh kesah adik-adik, ya. Adik-adik punya persoalan, punya permasalahan, adik-adik bisa adukan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Karenanya ketika kita punya permasalahan, pergumulan, sampaikan, ya, kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga pasti akan menjawab dengan kebenarannya. Nah, adik-adik, memang, ya, persahabatan itu tidak mudah dilakukan, ya, karena banyak misalnya ada, sehingga persahabatan itu bisa menimbulkan kekacauan, ya adik-adik, sehingga persahabatan itu tidak berjalan dengan baik. Memang tidak mudah, ya adik-adik. Nah, misalkan ada yang iri, ya, satu dengan yang lainnya, lalu kadang-kadang kita juga ingin menang sendiri, ya. Kita kadang-kadang juga cepat marah, lalu kadang-kadang juga kita cepat tersulut emosi kita, sehingga itu merusak hubungan persahabatan kita, ya adik-adik, ya. Nah, adik-adik, itu adalah sikap persahabatan yang kurang baik, ya adik-adik. Ada misalkan yang maunya dikasihi aja, dikasihani aja, tetapi dianya sendiri tidak mau mengasihi sahabatnya. Itu adalah sikap persahabatan yang tidak baik, ya adik-adik. Nah, persahabatan yang baik adalah persahabatan, ya, kita ini menjadi sahabat yang penuh dengan rasa sayang, sabar, ya, mau menolong, ya, mau mengasihi, bahkan mau menyenangkan hati sahabat-sahabat kita. Nah, itu adalah persahabatan yang baik, ya adik-adik. Seperti sahabat kita Tuhan Yesus, ya, yang begitu baik mengasihi kita, yang mau mendengarkan keluh kesah kita. Nah, adik-adik, karenanya kadang-kadang tapi, ya, kita juga tidak merespon dengan baik kebaikan Tuhan Yesus itu. Kadang-kadang kita tidak mau memuji Tuhan. Ketika kita disuruh kebaktian nih, suruh memuji Tuhan, kalian malah main-main, ya, malah malas untuk memuji Tuhan. Kadang-kadang juga kita lupa untuk berdoa,
lupa untuk membaca Alkitab. Kadang-kadang juga kita malas untuk beribadah. Ya, apalagi katanya ibadah hari ini dalam situasi pandemi ini hanya melalui online, nggak seru. Nah, itu adalah sikap-sikap yang kurang menghargai persahabatan yang telah diberikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Nah, karenanya sebagai anak-anak yang baik ya, kalian bisa mengungkapkan juga persahabatan yang baik kepada Tuhan ya, melalui apa ya? Nah, caranya kalian rajin berdoa kepada Tuhan ya. Lalu kita juga selalu rindu untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Lalu apalagi ya? Nah, kita juga selalu melakukan ibadah walaupun ibadah kita dilakukan secara virtual ya. Adik-adik dengan sukacita mengikuti ibadah kebaktian virtual ini ya. Itu adalah ungkapan rasa berterima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat kita. Nah, adik-adik, itu adalah persahabatan kita dengan Tuhan Yesus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya, itu adalah untuk kebaikan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk kepada sesama kita, adik-adik, kita harus mau berteman dengan sahabat-sahabat kita sehingga kita bisa bermain, bisa belajar bersama, lalu kita bisa bercerita sambil tertawa bersama mengungkapkan rasa gembira kita. Nah, adik-adik, semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus, juga bisa menjadi sahabat teman-teman. Kiranya firman Tuhan kali ini memampukan kalian untuk menjadi anak-anak yang baik. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah adik-adik siapkan ya. Nanti persembahannya adik-adik titipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Nah, sebelum adik-adik memberikan persembahan, dengarkanlah ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam kita memberikan persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Yang berbunyi demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan berupa pujian dari lagu Yesus Kawan yang Sejati. Bagi kita
Adik-adik, kini kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Dan kita juga akan memohon pimpinan Tuhan atas kasih-Nya yang sudah memberkati adik-adik melalui sapaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari lipat tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga sudah Engkau segarkan ya Tuhan anak-anak-Mu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, sahabat kami yang sejati, yang selalu menolong kami di saat keadaan apapun kami. Kini Tuhan, sebagai ungkapan syukur dari kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan boleh bermanfaat di dalam pekerjaan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, kini kita kembali lagi akan memuji nama Tuhan melalui lagu tematis. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Sahabatku. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, kita nyanyi dengan semangat. Melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghidup dalam duka, orang yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Nah adik-adik, kebaktian kita pada saat ini sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri lagi ya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan tegak di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kebaktian kita sudah selesai. Kiranya adik-adik selalu sehat dan selalu ceria. Sebelum kakak menutupnya, kakak mau ingatkan lagi ya, ada pengumuman dari kakak buat adik-adik yang belum mengambil tanda kasih.
kiranya adik-adik boleh bilangnya sama papa dan mama agar mengambil tanda kasih di gereja. Kakak tunggu ya hari Minggu ini dari pukul 11 sampai dengan pukul 12. Jangan lupa ya adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa.